Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pengantar manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Kamila dengan akhir NIM 048. Langsung saja, materi yang akan dibahas yaitu tentang koordinasi dan rentang manajemen. Hal-hal yang akan menjadi bahasan utama yaitu tentang koordinasi, masalah-masalah koordinasi, pencapaian koordinasi, rentang manajemen, jumlah rentang yang ideal, dan faktor yang memengaruhi rentang. Apa itu koordinasi? Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Giorgino Roberti, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Terdapat 3 macam yang saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi. Yang pertama yaitu saling ketergantungan yang menyatu atau solid interdependence. Bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Yang kedua yaitu saling ketergantungan yang berurutan atau sequential interdependence, di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Yang ketiga yaitu saling ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependence, merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam koordinasi. Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Terdapat 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian yaitu 1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya, bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting sukses organisasi. Yang kedua yaitu perbedaan dalam orientasi waktu. Manajer produk akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya, bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. Yang ketiga, yaitu perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Sedangkan, bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain. Yang keempat yaitu perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan. Terdapat 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Yang pertama yaitu teknik-teknik manajemen dasar. Dengan menggunakan teknik-teknik manajemen dasar, hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi potensial. Menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan koordinasi. Dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk satuan-satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang rentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Istilah-istilah lain rentang manajemen yaitu span of control, span of authority, span of attention, atau span of supervision. Jumlah rentang yang ideal. Ada 2 alasan utama penentuan rentangan yang tepat. Yang pertama,
yaitu tantangan manajemen yang mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu melebarnya rentang berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Sebaliknya, jika rentang terlalu sempit dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Yang kedua yaitu ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tol dengan banyak tingkat pengawasan di antara manajemen puncak dan tingkat paling rendah. Sedangkan rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat, yang berarti tingkat manajemen semakin sedikit dan akan mempengaruhi efektivitas manajer di semua tingkatan. Untuk memilih suatu rentang manajemen, manajer harus mempertimbangkan hubungan manajer dengan bawahan dalam dua kelompok atau lebih, juga memperhatikan hubungan satu dengan satu secara langsung dengan bawahan. Gray-Jones menetapkan rumus matematika untuk menghitung jumlah hubungan yang akan dilakukan, yaitu R sama dengan N dalam kurung 2 pangkat N1 plus N1, di mana R sama dengan jumlah hubungan dan N sama dengan jumlah bawahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Yang pertama yaitu kesamaan fungsi-fungsi. Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan semakin melebar. Yang kedua yaitu kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, rentangan semakin melebar. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Yang keempat yaitu tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Yang kelima yaitu perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan akan semakin melebar. Yang keenam yaitu bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti pendidikan, latihan, dan pengawasan mutu menjadikan rentangan semakin melebar. Catatan tambahan, semakin besar jumlah rentang, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang paling efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi. Pada dasarnya, koordinasi merupakan pemrosesan informasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.